Kita masih melanjutkan eksposisi kita kalau minggu yang lalu dari Salam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Hari ini kita melangkah kepada bagian selanjutnya yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 15 dengan tema pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Kita akan baca secara perlahan-lahan saja dengan bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun, siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu tentang semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku berada dalam kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dalam gereja kita ini, di depan itu ada pohon bonsai. Ya. Ada pohon bonsai, tentu ini bukan foto yang itu. Ya. Bukan foto yang itu, tetapi pohon bonsai itu bagus nggak? Bagus ya. Bahkan harganya bisa jauh lebih mahal daripada pohon beneran. Ya. Misalnya pohon beringin bonsai, waduh bisa jutaan. Ya. Bahkan mungkin buat kolektor bisa puluhan juta. Tapi coba pohon beringin beneran, nah, angkut aja siapa yang mau ngangkut. Ya, bagus pohon bonsai, indah. Tetapi dia seindah apapun dia tidak bisa besar. Kenapa? Karena dia dibonsai. Ya, karena dia dibonsai. Artinya apa? Pertumbuhannya dengan sengaja diperlambat. Nah, kalau konteks pohon-pohonan yang dibonsai menjadi cantik, menjadi indah, ya. Tapi kenapa bikin paling indah? Karena dia portable, ya, atau portable, ya. Jadi bisa dibeli, bisa dibawa, bisa ditenteng,
bisa masuk bagasi, bahkan di box motor juga bisa muat. Ya. Indah, mahal, berharga, itu kalau pohon bonsai. Ya. Tetapi kalau di dalam konteks kehidupan iman orang percaya, Tuhan tidak pernah minta kita untuk membonsai iman kita, diperlambat pertumbuhannya, supaya kelihatan bagus, kelihatan cantik, dan akhirnya nilainya tinggi. Enggak, ya. Iman yang dibonsai tidak akan pernah berharga, tidak akan pernah berbuah, dan tidak akan menjadi berkat. Beda kalau pohon bonsai. Jadi jangan kita merasa, kenapa iman saya bonsai? Karena saya penyuka pohon bonsai. Nah, enggak boleh itu jadi alasan. Ya, betapapun kita penikmat, penyuka, pecinta pohon bonsai, tetapi iman kita tidak boleh dibonsai. Iman harus terus bertumbuh. Bahkan bagaimana supaya ada percepatan pertumbuhan. Wah, kalau sekarang kan zamannya akselerasi. Sampai ada menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal. Wah, percepatan, akselerasi. Itu yang penting. Wah, orang mau beli mobil aja tanya, wah ini akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam berapa detik? Wah, ada mobil-mobil baru sekarang mobil listrik 4 detik, 3,8 detik. Wah, mantap nih, akselerasi. Nah, giliran iman, wah saya nggak mau akselerasi. Yang normal-normal saja. Kalau bisa yang lain mau duluan silakan. Saya nunggu di belakang, yang penting saya udah percaya Yesus. Ya, yang penting saya udah percaya Yesus. Sekali selamat, tetap selamat. Hidup Pak selamat. Waduh. Ya enggak gitu, ya. Tuhan tidak hanya menganugerahkan kita keselamatan, tetapi Tuhan mau untuk apa? Untuk kita tidak boleh menjadi bonsai dalam iman. Dan untuk bertumbuh di dalam iman, tadi kita udah menyatakan dengan pujian, bukan dengan kekuatanku. Udah benar banget itu. Ya, udah benar banget. Bahkan ketika kita beriman kepada Tuhan, itu bukanlah kemampuan spiritual manusia. Wah, semakin saya mengosongkan pikiran, mengosongkan hati, saya akan bisa semakin menjangkau sinyal-sinyal ilahi. Enggak begitu. Ya, di dalam kekristenan itu benar-benar bukan kita. Bahkan ketika kita bisa memiliki iman yang menampung anugerah Allah, iman itu pun dikaruniakan. Kalau enggak sanggup. Ya, kita enggak mungkin sanggup menampung karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang tanamkan iman di dalam diri kita, dan kita meresponinya. Tetapi bukan berarti kita seperti robot. Dan firman Tuhan sudah menyatakan bahwa sudah disediakan. Ya, sudah disediakan. Kurang apa lagi? Susah apa lagi? Ya, ibu-ibu kalau isi kulkas udah kosong, waduh pusing kepalanya. Ya, bagaimana ini? Bagaimana saya mau masak? Karena ini tidak tersedia apa-apa. Wah, nah ini dalam konteks iman Tuhan bilang sudah disediakan. Apa susahnya? Ya, dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Ya, tidak termasuk sampah-sampah. Ya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi nggak ada alasan, wah saya mau saleh Pak. Saya mau bertumbuh dalam iman. Cuman ini, lingkungan saya tidak takut akan Tuhan. Cuman bagaimana saya di lain bisnis yang tidak mungkin hidup benar. Bagaimana saya tinggal di negeri yang korupsi adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Asalkan korupsinya berperi kemanusiaan. Berbagi-bagi, sebagian dipersembahkan untuk hal-hal rohani, ya. Sebagian dipersembahkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, yaitu dibilang korupsi yang berperi kemanusiaan. Waduh. Nah, yang penting bagi-bagi, jangan makan sendiri. Nah, banyak alasan begitu kan? Banyak. Dan itu memang terjadi di dunia ini, tetapi Tuhan sudah bilang, jangan serupa menjadi dunia ini. Dan semuanya itu sudah dikaruniakan, sudah disediakan oleh Tuhan. Masalahnya umat Tuhan mau atau enggak. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman bukan dimulai dari manusia, tetapi dari Tuhan. Sejak mulanya itu inisiatif dari Tuhan.
menciptakan manusia, inisiatif Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari Adam dan Hawa. Begitu seterusnya. Selalu inisiasinya datang dari Tuhan. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merasa berjasa di dalam keberimanan kita. Di dalam pertumbuhan iman kita. Kita nggak usah susah-susah nyari. Tuhan menyediakan. Ya, karena itu jangan kita pernah mencari kekuatan, sumber kehidupan di luar Kristus. Karena semua sudah tersedia. Untuk menumbuhkan iman bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan firman, dari tuntunan Roh Kudus. Ketika kita memberi diri, pikiran kita, hati kita terus diterangi dan ditransformasi, diubahkan oleh Roh Kudus, maka niscaya kita akan dimampukan untuk melawan keinginan daging, melawan godaan dunia, ya, termasuk di dalam persekutuan. Ibadah ada yang pribadi, ada yang dengan sesama umat percaya. Nah, ibadah minggu termasuk persekutuan dengan sesama orang percaya. Ada sakramen yang kita lakukan secara periodik untuk mengingat akan pengorbanan Kristus bagi kita. Keselamatan kita, iman kita, pertumbuhan iman kita, itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, ya, Tuhan juga menyediakan janji-janji yang mulia dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, ini kalau nggak ngerti konteksnya bisa bahaya. Oh, jadi kalau saya bertumbuh iman, saya akan memiliki kodrat ilahi. Wah, lama-lama nanti makin bagus, makin saleh, menjadi setengah dewa. Ya, lama-lama menjadi 100% manusia dan diangkat menjadi Allah. Wah, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Dalam kodrat ilahi maksudnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, imago Christi. Ya, jadi Allah bukan hanya ingin menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga mengangkat kita untuk hidup dan terus berubah, progres menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Jadi bukan kita yang hebat, kita mengimitasi Kristus. Ya, kalau mau dibikin bahasa Indonesianya, ya tentu tetap beda levelnya. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melalui apa? Melalui pertumbuhan iman. Nah, ketika kita dibenarkan, ketika kita ditumbuhkan oleh iman oleh Tuhan, itu laksana seorang yang sudah lemah, yang hanya tinggal menunggu ajal menjemput. Tiba-tiba ada orang yang mengambil kita dari jalanan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan, lalu kita diadopsi menjadi anak. Ya, diberikan rumah yang layak, kamar yang baik, tempat tidur yang bagus, disekolahkan dengan pendidikan yang baik, diajarkan tata krama dan lain sebagainya yang disediakan. Wajarkah kalau kemudian kita merindukan kehidupan yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan penderitaan di dalam jurang lembah bayang-bayang maut? Logis enggak? Ya, enggak mungkin. Pasti bersyukur, pasti senang. Karena kalau udah kita dipilih, diadopsi, itu tidak bisa batal demi hukum. Udah ada kontraknya istilahnya. Dan kontraknya itu namanya bukan selevel manusia dengan manusia yang disebut akad, perjanjian. Tapi disebutnya bahasa teologi dikatakan covenant. Covenant anugerah. Perjanjian dari yang levelnya lebih tinggi kepada yang levelnya lebih rendah. Inisiatifnya dari atas. Maka yang bawah ini nggak bisa lepas. Karena apa? Karena diikat oleh perjanjian. Itu namanya covenant anugerah. Karena itu kalau kita dipilih oleh Tuhan, maka sebenarnya tidak mungkin kita tolak. Itu namanya anugerah yang tidak dapat ditolak. The irresistible grace. Ya, itu pemahaman iman
di gereja kita. Sungguh aneh, ya, sungguh sebuah hal yang mustahil atau hal yang mustahil. Kalau kita merindukan, wah pengen kayak dulu, ya nggak apa-apa kayak dulu, nggak mungkin, ya tidak logis. Harusnya bersyukur, terus menerus bersyukur karena kita diadopsi oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Ya, Yesus sebagai putra tunggal Allah, kita sebagai anak-anak Allah, anak adopsi. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kita dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk agar iman kita bertumbuh. Ya. Berikutnya, iman yang bertumbuh akan berbuah. Ya, iman yang bertumbuh akan berbuah. Rasul Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu, bukan gantilah imanmu dengan kebajikan. Ya, jadi ini senada dengan apa yang diajarkan oleh Yakobus. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika dikatakan tambahkanlah kepada imanmu, bukan berarti imannya kurang, makanya harus ditambah-tambah. Ya, bukan. Tetapi iman itu menjadi pondasi, menjadi dasar. Iman tidak bisa diam saja, harus ada hal-hal yang dibangun di atas iman itu. Dengan kata lain, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya, benihnya itu udah bagus, pondasinya itu udah kokoh, harus dibangun di atasnya, harus dilihat, harus dirasakan oleh orang lain. Karena itu Rasul Petrus katakan tambahkan. Sekali lagi bukan berarti iman tidak cukup ya. Tetapi iman itu harus berbuah. Harus berbuah. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman gak bisa dilihat. Tapi kebajikan, tindakan yang benar itu bisa dilihat. Itu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Nah, karena itu iman tidak mungkin disembunyikan. Pasti kelihatan dari perbuatan. Kelihatan dari perkataan, kelihatan dari sikap, respons kita ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan juga pengetahuan. Pengetahuan ini penting, ya. Karena apa? Karena kita perlu menjelaskan iman kita. Kita perlu memberikan jawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban kepada kita tentang pengharapan dan iman yang ada pada kita. Kita perlu belajar. Karena itu ya perlu belajar secara pribadi. Perlu belajar secara kelompok. Ya, di gereja kita ada pendalaman Alkitab. Ya. Maka alangkah sayangnya kalau kita hanya merasa cukup dengan ibadah minggu. Udah lumayan, udah syukur saya seminggu sekali ke gereja. Dulu saya cuma Natalan sama Paskah doang ke gereja. Sekarang udah lumayan lah. Sebulan paling enggak 2 kali ke gereja. Nah, apakah kita merasa cukup? Ya, atau kita merasa cukup? Sebenarnya masih kurang. Perlu belajar pribadi, perlu belajar secara kelompok. Supaya apa? Supaya pengetahuan juga bertambah. Kita nggak bisa bilang, pokoknya beriman dalam Yesus pasti selamat. Coba jelasin. Nggak perlu dijelasin, terima dengan iman. Ya, nggak usah tanya-tanya, pokoknya, udah pakai pokoknya. Nah, orang begitu kita bisa ditertawakan, bagaimana saya bisa percaya? Orang-orang sekarang sangat menghargai pengetahuan dan akademik. Ya, bukan berarti dengan akademik kita selamat, bukan. Tapi bagaimana menjelaskan? Ini Rasul Petrus juga luar biasa. Ya, jangan bilang iman tapi nggak ada perbuatan, harus ada kebajikan, harus ada pengetahuan, harus ada penguasaan diri, kendalikan diri kita sepenuhnya terhadap keinginan daging. Selama kita hidup keinginan daging, termasuk keinginan makan daging, pasti ada. Ya, kalau keinginan makan daging nggak apa-apa, ya. Tapi keinginan daging itu akan terus ada selama kita masih di dalam tubuh yang fana, pasti ada. Hidup kita adalah peperangan yang tidak pernah ada gencatan senjata. Ya, ketika kita lemah, setan akan terus mengulik-ngulik keinginan kita yang ada di dalam untuk kita melawan Tuhan. Maka latih terus penguasaan diri kita, bukan soal
penguasaan diri berarti enggak suka marah-marah. Enggak cuma itu, penguasaan diri dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Kemudian tambahkan ketekunan. Ketekunan. Terus hidup di dalam kebenaran. Dan akan ada ujian-ujian. Ya. Akan ada ujian-ujian, akan ada pencobaan-pencobaan yang akan terus mengetes iman kita. Apakah kita tahan uji atau tidak? Ya, dan tambahkan juga kesalehan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Wah, saya nggak mau sering-sering ikut ibadah, nanti kayak orang rohani. Ya nggak gitu juga, ya. Orang yang rajin beribadah memang belum tentu orang rohani, belum tentu orang saleh. Tetapi nggak ada orang saleh yang ibadah jarang, ya, nggak ada, ya. Saya nggak mau rajin berdoa nanti saya jadi seorang rohani kayak orang Farisi, ya. Loh, Tuhan tidak mengkritik orang Farisi karena mereka rajin berdoa, bukan. Sikap hati. Tapi nggak mungkin orang yang punya kesalehan, yang punya tingkat kerohanian yang baik, nggak mungkin nggak berdoa, ya. Jadi kita jangan terbalik-balik dalam pemikiran. Kemudian kasih terhadap saudara-saudara, sudah pasti. Kasih di dalam komunitas orang percaya, saling mengasihi, saling mendorong, termasuk saling mengingatkan, memberikan warning, hati-hati, bro, sis, ya. Saya melihat ada bahaya yang mengintaimu dari dalam dirimu, misalnya, ya, bisa saling mengingatkan, bukan hanya pendeta kepada jemaat, jemaat kepada pendeta juga boleh. Sesama penatua juga boleh. Penatua kepada jemaat, jemaat kepada penatua, pendeta kepada penatua, penatua kepada pendeta, boleh. Saling mengingatkan. Itu juga bentuk kasih terhadap saudara-saudara. Dan tentu tidak hanya kepada sesama orang percaya. Juga harus melampaui sekat-sekat, termasuk sekat-sekat agama, sekat-sekat ras, sekat-sekat kebangsaan. Kasih terhadap semua orang. Waduh, kalau udah dilakukan ini semua, dan sebenarnya nggak boleh pilih-pilih, saya yang 2 aja udah lumayan lah. Nggak perlulah sampai 7-7-nya banyak bener. Ya sebenarnya ini hanya mewakili 7 lambang kesempurnaan. Ya, maksudnya kita harus sempurna, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nggak bisa pilih-pilih, yang ini dulu lah, nanti yang ke-7 itu nanti aja kalau udah mau meninggal dunia, ya nggak bisa begitu. Ya, kita nggak tahu berapa lama kita hidup. Nah, jadi ini iman itu seperti menjadi biji mangganya dan kebajikan ini seperti buah mangga yang udah dipotong-potong di atasnya. Ya, saya tidak melihatnya sebagai level tertinggi kasih akan semua orang, level paling bawah kebajikan. Saya tidak melihat begitu, saya melihatnya sebagai sama semuanya. Sama semua selevel mengelilingi iman yang menjadi pondasinya atau yang menjadi biji buahnya, ya, demikian. Kemudian dikatakan jika semuanya itu ada padamu, ya, kamu akan menjadi giat dan akan berbuah. Ya, saya pakai bahasa negatif. Kamu tidak akan jadi pemalas, ya, lawannya giat, dan kamu tidak berbuah. Ya, tidak berbuah. Kehidupan Kristen harus berbuah. Ya kita bisa alasan sekarang kan belum musim buah. Iya, tapi kalau udah 10 tahun, 20 tahun gak pernah berbuah, pohon apaan itu? Ya, kemungkinan bukan pohon buah-buahan. Ya, tapi kita diharuskan berbuah dan kita disediakan semuanya untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi harus berbuah. Kalau kita sedikit berbuah atau buahnya asem, ya, orang gak ada yang senang dengan buah kita, wah kita perlu koreksi diri. Kemudian dikatakan buta dan picik. Waduh, ini keras sekali ini kata-katanya. Buta, picik, ya, pura-pura lupa. Nggak ada orang lupa. Orang Kristen pasti ingat dosa-dosanya dihapuskan, ditebus oleh Kristus. Tapi kalau kita hidup tidak saleh, itu seperti orang yang lupa, tepatnya pura-pura lupa. Ya, bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Maka iman yang tidak bertumbuh itu sama dengan iman yang mati.
sebagaimana yang ditekankan Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti iman tidak menyelamatkan, atau iman separuh, perbuatan separuh, baru kita selamat. Enggak begitu. Tetapi iman yang sejati pasti bertumbuh. Iman yang sejati pasti berbuah. Kalau enggak berbuah sampai jangka waktu tertentu, ya, maka jangan-jangan iman kita sudah mati. Ya. Dan itu terlihat dari kehidupan kita. Ya. Pengaruh kepada mimik kita, kepada wajah kita. Orang ketemu kita gimana? Banyak yang senang, atau saya senang ketemu kamu, tapi alangkah lebih senang kalau kamu nggak ada. Waduh, itu bahasa-bahasa orang Indonesia kan pandai sekali ya. Pandai sekali memilih kata-kata yang seperti hasilnya nyetrika. Halus tapi panas. Ya. Halus tapi panas. Nah, coba kalau kita ketemu orang seperti ini, atau istri kita wajahnya seperti ini, atau suami kita wajahnya seperti ini. Waduh, sepanjang waktu. Nah, mau nggak diajak nih pergi ke undangan pesta pernikahan? Wah, pasti mikir kita kan, wah saya pergi sendiri aja lah, ntar cari alasan. Ya kenapa datang sendiri? Atau bapak-bapak, ibu-ibu, kepingin gak punya mantu setelan mukanya kayak gini tiap hari? Kepingin gak? Atau jombloan dan jomblowati, kepingin gak nanti pasangan kalian seperti begini model wajahnya? Terus menerus. Ya, ini bukan soal jelek atau ganteng, jelek atau cantik, bukan. Tapi soal bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang terus menambahkan kepada imannya ketujuh hal yang disebutkan tadi, itu akan terlihat. Ya, akan terlihat dari sikap, dari berbicara, dari memperlakukan orang lain. Ya, bukan berarti nggak pernah sedih, bukan ya. Tapi nggak mungkin akan mempengaruhi sampai begitu kuat, sampai mau senyum sama orang nggak bisa. Ya, itu akan keluar dengan natural. Ya, apa yang ada di hati itu yang keluar. Ya, jadi mari kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah iman kita bertambah, bertumbuh dengan berbagai-bagai tadi hal yang diminta untuk ditambahkan kepada iman kita. Berikutnya, iman yang bertumbuh meneguhkan panggilan Allah. Dikatakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Kita percaya bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tetapi buahnya itu harus nyata. Ya, hidup kudus, berbuah, tekun, setia, kita bisa tambahkan buah roh. Ya, kita bisa tambahkan buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau kita untuk mengerjakannya, mengerjakan bagian kita. Bukan berarti Tuhan gak cukup harus kita bantuin, bukan. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab, konsekuensi logis dari orang yang sudah menerima anugerah yang tidak mungkin ditolak. Gak mungkin kita bilang, siapa suruh Tuhan selamatkan saya? Ya. Wah, gak mungkin begitu. Ya, orang pasti akan berterima kasih, bersungguh-sungguh. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan itu. Bagaimana orang yang udah terikat hutang, 10.000 talenta tiba-tiba dihapuskan. Waduh, dia bersyukur banget. Tapi kalau kepada sesamanya dia juga nggak bisa mengampuni, wah Tuhan bisa marah kepada dia. Ya, berikutnya, disediakan jalan untuk memasuki kerajaan kekal seluas-luasnya. Wah, ini luar biasa. Bukan berarti, bukannya jalan yang benar itu sempit. Kok ini seluas-luasnya? Jangan-jangan ini udah dijadikan jalan tol, ada pelebaran jalan dan lain sebagainya. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, ketika kita membaca banyak bagian kitab suci, memang Tuhan juga menyediakan mahkota-mahkota. Ya, jadi perbuatan bukan gak ada gunanya sama sekali, bukan. Ya, ada perumpamaan-perumpamaan dalam Alkitab yang mengatakan
kamu juga bisa selamat, tapi seperti keluar dari dalam api, seperti jerami yang udah angus, ya. Maka kita masuk sorga sih masuk sorga, tetapi seperti yang jerami yang baru diangkat dari api. Waduh, ya, gosong, nggak sempat mandi lagi, nggak sempat dandan, nggak sempat pakai parfum, tapi masuk sorga, ya. Itu malunya kekal, ya, malunya kekal. Nah, makanya kita didorong bahwa ketika kita hidup saleh, iman kita bertumbuh, maka ada mahkota yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, bukan berarti iman kita menyelamatkan, bukan, ya. Tetapi memang Tuhan menyediakannya. Bahasanya di sini, deskripsinya, kalau terjemahan TB1, TB yang lama, dikatakan kamu memiliki hak penuh, ya. Memiliki hak penuh. Yang TB2 dikatakan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal. Maka pertumbuhan iman bukan sekadar supaya hidup kita lebih baik di dunia, tetapi itu menjadi persiapan kita ketika kita akan dihakimi oleh Kristus. Ya, ketika kita menghadapi penghakiman Kristus, biarlah kita datang dengan kepantasan. Ya, bukan wih, saya dong, saya melayani Tuhan, saya banyak mendukung pekerjaan Tuhan, saya ini, saya itu, bukan. Bukan untuk disombongkan, tetapi itu seperti pakaian yang kita kenakan. Ya, menghadap Tuhan bagaimana? Harus pantas. Datang ke gereja aja kita pilih baju yang lebih bagus daripada baju yang untuk kita masak di dapur kan? Ya, begitu. Bukan berarti, wah Tuhan kan melihat hati, bukan melihat pakaian. Ya, tetapi kita tahu yang sepantasnya. Begitu juga ketika kita akan datang menghadap tahta pengadilan Kristus, ya kita juga mikir, perbuatan kita, kebajikan kita, kesalehan kita itu seperti kepantasan kita untuk menghadap Tuhan. Ya, kepantasan kita. Tentu nggak ada yang benar-benar memenuhi standar, tetapi kita juga bertanggung jawab sebagai respons wajar kita kepada anugerah Tuhan. Saya rindu, saya mau nanti dipanggil Tuhan saya menghadap dengan pantas. Ya, bukan hebat, bukan. Kita menghargai Tuhan dengan hidup benar, dengan hidup saleh. Ya. Ingatkan terus, jangan lupa. Ya, mulai dari ayat 12, ayat 13, ayat 12 dikatakan, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Di ayat 13 juga dibilang, kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu. Di ayat 15, Petrus mengatakan, aku akan berusaha supaya sesudah kepergianku kamu selalu mengingat akan semuanya itu. Kenapa mengingatkan? Karena memang pengajaran apalagi yang benar harus diulang. Ya, kita ngajarin anak dari kecil, udah diajarin benar pun, enggak langsung benar ya. Udah sampai 5 tahun, 10 tahun enggak langsung tanpa kesalahan, enggak. Ya. Tapi kalau bandel, bohong, ngakalin orang tua, ngadu orang tua, ya. Wah, kayaknya papa nih lebih gampang diakalin ini. Biasanya anak perempuan yang lebih gitu ke papa, kalau anak laki biasanya ke mama. Nah, itu enggak usah diajarin, pinter sendiri, ya. Tapi kalau yang benar, ulang. Makanya dibilang ajarkanlah berulang-ulang. Diulangan gitu. Di musik juga gitu. Banyak yang lupa lagi syairnya. Ingat, cuma ingat kuncinya. Nah, itu lagu belasan tahun yang lalu. Di musik aja gitu, lupa. Di paduan suara juga gitu. Sering lupa, padahal udah latihan tiap minggu. Pas pentas, kena sorot lampu, diliatin orang, ngeblank langsung. Hilang semua, cuman ingat nadanya. Ya. Emang yang benar itu harus diingatkan terus. Ingat terus, jangan lupa. Ya. Ingat terus, jangan lupa. Pertumbuhan itu tidak otomatis. Karena itu kita harus ada mentor, digembalakan, terus menerus. Ya. Kita setia belajar dan juga punya orang lain yang menjaga kehidupan kita. Ya, perlu terus diajarkan. Perlu terus memiliki komunitas yang
saling menasehati. Nah, ada 4 hal untuk penerapan praktis. Yang pertama, yang harus pertama adalah pengecekan pribadi. Ya. Tinjau hidup rohani kita. Kadang kalau orang ngomong kita belum tentu terima, tapi kita harus jujur kepada diri sendiri. Jadikan firman Tuhan memindai seluruh kehidupan kita. Apakah iman kita bertumbuh atau stagnan, atau tumbuh sampai segini doang kayak bonsai, habis itu nggak bertumbuh lagi. Nah, kita nilai diri kita. Apakah kasih, kesabaran, penguasaan diri semakin tampak atau semakin hilang? Ya, semakin lama jadi Kristen malah lebih buruk daripada pertama kali jadi Kristen. Waduh, ya kita harus lihat diri sendiri. Bangun disiplin rohani. Orang yang baca firman belum tentu hidupnya benar, betul. Tapi nggak ada orang hidup benar nggak suka dan nggak pernah baca firman, nggak mungkin. Ya, begitu juga doa, begitu juga persekutuan. Jadilah saluran kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan bukan hanya untuk sendiri, tapi kita diminta juga menjadi channel of blessing, menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, dalam segala hal. Keselamatan juga gitu. Jangan senang, yang penting saya selamat, orang lain mau bodo amat. Ya enggak gitu. Kita bagikan, kita saksikan, kita senang kalau ada orang diselamatkan. Ya, bahkan orang yang misalnya kita muridkan lalu di kemudian hari 20 tahun kemudian dia sepak terjang pelayanannya jauh dipakai Tuhan dengan lebih hebat. Wah, kita senang. Kita senang seharusnya, ya. Tapi kadang kita juga dalam dunia kerohanian kadang ada iri-irian. Wah, kenapa dia lebih bagus dipakai Tuhan, menjadi berkat lebih banyak. Padahal dulu di sekolah mah dia mah pinter aja kagak, udah lulus aja udah syukur. Ya kadang begitu ya. Ada di beberapa kasus saya lihat, ada anak-anak mahasiswa teologi. Ya, ketika di kampus biasa-biasa. Ya, tidak menonjol, tetapi dia setia melayani Tuhan dan dipakai Tuhan dengan lebih efektif. Dengan lebih berdampak. Daripada yang misalnya lulus dengan nilai terbaik, ya, cum laude, magna cum laude, dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti kalau lulus nilainya bagus, pasti hidupnya nggak benar, bukan. Ya, paling bagus ya kita studinya baik, pelayanannya juga baik. Ya, ada yang karunianya banyak, lalu dalam pelayanan ancur-ancuran, jatuh dalam dosa, perselingkuhan lah, korupsi lah, macam-macam. Ya. Maka jangan begitu, ya. Kita harus hidup sungguh-sungguh, hidup benar, tapi kita juga menjadi saluran berkat, menjadi teladan. Yang terakhir, ambil bagian dalam komunitas. Pertumbuhan tidak sendiri, tetapi di dalam tubuh Kristus. Satu tubuh, banyak anggota. Kemarin saya pimpin 2 pagi, temanya Growing Together in God. Ya. Bagaimana kita harus bertumbuh secara intrapersonal di dalam diri. Lalu yang kedua bertumbuh secara interpersonal, antar pribadi. Dan yang ketiga bertumbuh secara komunal sebagai satu unit orang percaya. Dan kalau kita kelompoknya satu gereja begini, sulit untuk bertumbuh secara intens. Perlu kelompoknya kecil. Makanya di gereja kita ada namanya kelompok kecil. Kenapa? Dengan jumlah orang yang sedikit, ya katakanlah 4, 5, 6, 7, 8 orang, itu akan lebih intens. Karena apa? Akan ada diskusi, akan ada saling meresponi, saling mengingatkan, semua kebagian bicara. Ya, kalau seperti ini, semua saya kasih kesempatan bicara, 1 orang 5 menit, sampai jam 4 sore kita di sini. Ya, tapi dengan kelompok kecil, ya itu akan relasinya akan lebih dalam. Hal yang dibicarakan akan lebih banyak, akan lebih kaya, memperkaya satu dengan yang lain, enggak satu arah. Ya. Karena itu gereja kita sangat menekankan kelompok kecil. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, ayo bergabung. Ya. Tenang, Anda tidak sendirian, masih ada yang lain, cuma belum ngaku aja. Ya. Masih ada yang lain yang belum masuk kelompok kecil. Saya ada daftarnya nih, tapi enggak dibacain, tenang aja. Tenang aja. Ya, tapi yang tahu, wah saya mau bertumbuh di dalam kelompok. Ya. Nah, itu akan bagus sekali.
Makanya Tuhan Yesus tidak memilih pendaftaran murid sebanyak-banyaknya, enggak. Yesus memilih 12 orang murid. 12 orang murid. Dan udah intens gitu pun yang satu berkhianat. Bukan karena gurunya enggak bagus, emang muridnya dablek. Ya, si Yudasnya. Nah, jadi mari kita memiliki komunitas. Ya, minimal di dalam keluarga, itu komunitas kita. Untuk bertumbuh di dalam iman. Growing together in God. Kemudian di dalam kelompok kecil. Ya. Dan dari situlah nanti gereja akan terus diperkembangkan. Seperti Yesus dari 12 murid lalu pelipat gandaan. 70 murid, lalu ada 3.000 orang percaya dan seterusnya. Dan sampai ke seluruh bumi. Nah, mari kita bertumbuh bersama di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan saya akan menutup dengan satu quote dari tokoh yang tidak asing lagi, yaitu Yesus Kristus. Ya. Yesus mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Dicatat oleh Rasul Yohanes pasal 15 ayat 5. Mari kita tinggal, melekat di dalam pokok anggur yang benar itu. Sehingga kita bisa berbuah. Kalau enggak kita tidak akan berbuah. Berbuah adalah tanda pertumbuhan. Mari kita bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Amin.